Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningwindah Nurfadilah dari Prodi Psikologi P1 semester 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam 45, Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Perkembangan, yaitu milestone atau tahap-tahap perkembangan pada masa bayi saya hingga rencana di masa depan nanti. Dengan dosen, Ibu Alfiana Indah Muslimah, MPSI, Psikolog. Burung merpati, burung perkutut. Selamat menikmati video berikut. Pada masa bayi, dari 0 hingga 12 bulan, Ningwindah Nurfadilah. Terlahirnya seorang bayi perempuan bernama Ningwindah Nurfadilah pada hari Rabu 11 Juli 2001 bertempat di Bogor. Dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang sangat luar biasa. Ibunya bernama Nini Soherti dan sang ayah bernama almarhum Dadang Subandi. Windah merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakak pertama bernama Mia Nurfitri dan kakak kedua bernama Muhammad Firman Herdiansyah. Selanjutnya, dari masa bayi ini, yang pertama, kemampuan sosial dan bahasa. Pada usia 4-7 bulan, saya sudah bisa menikmati interaksi yang menyenangkan dengan orang lain. Misalnya, orang lain mengatakan, "Ciluk, Ba." Kemudian, saya tertawa menggelitik, di mana hal tersebut menunjukkan adanya respon yang menyenangkan. Saya pun sudah bisa mengoceh. Selain itu, saya bisa menikmati mainan yang terdapat bunyi atau musik. Selanjutnya, pada usia 7 bulan, saya sudah bisa menyebutkan kata ayah, ibu, dan benda-benda sederhana yang ada di sekitar. Kemudian, perkembangan motorik. Pada usia 7 bulan, saya sudah bisa bergerak dengan gerakan kaki dan lengan yang bergantian, atau disebut dengan merayap atau merangkak. Kemudian, pada usia 9 bulan, saya sudah mulai belajar jalan. Dan pada usia 11 bulan, akhirnya sudah bisa berjalan, meskipun belum sangat lancar. Masa kanak-kanak awal. Dari umur 2-6 tahun. Pada usia masa kanak-kanak awal, saya sudah mulai mengadakan hubungan emosional dengan orang lain dan sudah bisa berinteraksi dengan baik. Seperti seringkali bermain masak-masakan, bermain Barbie dan boneka. Selain itu, saya pun sudah bisa memakai baju sendiri. Sudah mulai belajar mengenal huruf alfabet dan angka. Sudah mulai belajar membaca, menulis, dan menggambar. Dan yang paling utama yaitu belajar mengaji. Pada suatu hari, ketika saya berumur sekitar 4 atau 5 tahun, saya ikut bersama ayah mengajar di SD. Kemudian pada saat itu, di SD tersebut akan ada kenaikan kelas dan mengadakan pentas seni. Lalu, saya melihat di suatu kelas, ada kakak-kakak SD sedang menari dan saya mulai mengikuti atau menirunya. Dan sampai akhirnya, ayah saya membelikan saya kaset lagu anak-anak agar saya bisa belajar menari di rumah. Masa kanak-kanak pertengahan dan masa kanak-kanak akhir. Tahapan-tahapan pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Dari 6 sampai 12 tahun. Yang pertama, pada tahapan ini adalah ketika saya berada di bangku sekolah dasar atau SD, di mana ruang lingkup pertemanan semakin meluas.
semakin mengenal orang lebih banyak lagi, dan belajar berkelompok dengan teman. Bahkan, kemampuan kognitif semakin meningkat. Selanjutnya, perkembangan fisik. Pada umur 9 tahun, tinggi badan dan berat badan bertambah pesat. Selain itu, adanya tanda-tanda puber. Adapun kemampuan berolahraga saya semakin baik, seperti melompat, berlari, bermain bola voli, bermain sepak bola, dan badminton. Pada suatu hari, saat saya umur 11 tahun, ketika itu saya kelas 5 SD, saya terpilih sebagai salah satu pemain inti bola voli di sekolah untuk mengikuti perlombaan tingkat kecamatan dan akhirnya mendapatkan juara 2. Memang pada saat SD ini saya sangat aktif dalam berolahraga. Selain itu, sejak SD saya sangat suka menulis atau merangkai kata. Dan karya pertama yang saya buat ketika saya kelas 4 SD. Jangan pernah menyerah, walaupun kalian lelah. Karena dengan menyerah, semua tidak ada gunanya. Jadi, bersemangatlah kalian semua. Dan buat semuanya, jangan lupa follow Instagram saya, @windahnurfadilah. Windah NRFDLLH. Terima kasih. Masa remaja. Batasan usia remaja menurut Setningsih 2004. Yang pertama, masa remaja awal atau dini, umur 11 sampai 13 tahun. Yang kedua, masa remaja pertengahan atau madya, umur 14 sampai 16 tahun. Dan yang terakhir, masa remaja lanjut atau akhir, umur 17 sampai 21 tahun. Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Pada masa remaja, dalam tahap perkembangannya, saya dihadapkan dengan banyaknya hal-hal baru yang mengejutkan, baik dari sisi fisik maupun psikis. Selanjutnya, adanya perkembangan biologis. Yang pertama, perubahan fisik sangat terlihat ketika masa pubertas. Bertambahnya tinggi badan dan berat badan. Berfungsinya alat-alat reproduksi seperti haid. Dan mulai tertariknya dengan lawan jenis. Selanjutnya, perkembangan sosial. Saya mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran baru dan bersosialisasi dengan banyak orang, seperti mengikuti ekstrakurikuler PMR dan mengikuti organisasi intrasekolah atau OSIS di Sekbid Kesenian. Sekolah Menengah Atas SMA. Masa SMA adalah usia menginjaknya masa remaja pertengahan dan menuju masa remaja akhir. Pada usia ini, remaja mulai membangun identitas diri dan di rentang usia SMA ini, remaja juga membangun kemandirian agar tidak terus bergantung pada orang tua. Masa SMA ini adalah masa yang benar-benar harus berpikir kritis ya. Masa yang benar-benar rumit menurut saya. Sebenarnya, saya ketika SMA ini merupakan seseorang yang cukup introvert. Karena mungkin saat itu saya masuk di jurusan IPA 1. Dan saya melihat teman-teman saya itu kayak pinter-pinter semua gitu. Akhirnya, saya melakukan langkah apapun, ingin maju aja, rasanya seperti malu. Dan saya berpikir, masih ada teman-teman saya yang mau maju. Udahlah, saya diam saja. Namun saya berpikir lagi, emang hidup harus gini-gini aja? Mau jadi apa ke depannya? Sampai akhirnya, saya mencoba memberanikan diri lagi untuk bisa bersosialisasi, untuk memperluas pertemanan lagi. Dan dengan hal itu, akan baik untuk diri saya ke depannya. Singkat cerita, tibalah di pendaftaran PTN atau Perguruan Tinggi Negeri. Sebenarnya, waktu itu saya ingin daftar di jurusan Sastra Indonesia, karena
saya ingin jadi seorang penulis yang terkenal. Kemudian, ibu saya dan kakak saya tidak merestuinya, tetapi saya nekat untuk daftar di SNMPTN dan SBMPTN dengan jurusan Sastra Indonesia. Saat itu saya lintas jurusan dari IPA ke Sosum. Saya mulai belajar, benar-benar belajar soal-soal Sosum. Terus kemudian saya mencoba mengumpulkan uang sendiri untuk bisa membayar biaya pendaftaran SBMPTN, dan saya mencoba membeli buku sendiri serta mengurus berkas-berkas semuanya sendiri. Tetapi ada dibantu dengan teman juga. Akhirnya, dengan saya nekat itu, saya memilih jurusan Sastra Indonesia tanpa restu orang tua. 2 jalur tersebut gagal saya tempuh. Kemudian, saya tidak menyerah. Saya mencoba daftar Simama Poltekkes. Saat itu, dengan nilai rapot. Saya memilih jurusan gizi dan keperawatan. Namun akhirnya, lagi dan lagi, saya gagal lagi. Sampai akhirnya, kakak saya memberikan saya pilihan, yaitu psikologi atau ilmu komunikasi. Sampai akhirnya, sebenarnya psikologi ini, saya sempat minat dengan jurusan ini, karena saat itu 2 pilihan, sastra Indonesia dan psikologi. Akhirnya, ketika kakak saya memberikan saya 2 pilihan tersebut, antara psikologi dan ilmu komunikasi, saya memilih psikologi dengan segala pertimbangan dan pemikiran saya saat itu. Ketika saya memilih psikologi, saya ke depannya mau seperti apa, saya mau jadi apa, gitu. Akhirnya saya memilih psikologi. Karena di situ benar-benar menentukan saya harus bisa menentukan tujuan hidup saya seperti apa. Dan dengan bismillah, akhirnya saya keterima di psikologi Unisma Bekasi. Puing-puing kegagalan telah dilalui, namun bukan berarti menjadi kamu untuk berdiam dan menutup diri, dan melangkah adalah solusi untuk mengejar mimpi. Masa dewasa. Pada masa ini menjadi sebuah babak hidup baru, yaitu kehidupan yang lebih dewasa dengan segenap tuntutan, hak istimewa, dan tanggung jawab. Di fase ini, seseorang biasanya semakin mendekati kemapanan, baik karir maupun kehidupan berkeluarga. Manusia hanya bisa berencana, namun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Ini adalah sebuah rencana dalam hidup saya untuk masa depan. Seperti pepatah berkata, ucapan dan perkataan merupakan sebuah doa. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan. Atau jika tidak seperti itu kejadian, semoga dapat tergantikan dengan yang lebih baik dari yang paling baik, yaitu terbaik. Jadikan harapan ini menjadi kenyataan, serta acuan untuk tetap semangat agar bisa mengejar impian yang dicita-citakan dalam meraih kesuksesan. Berikut adalah cita-cita saya serta harapan saya di masa depan. Yang pertama, pada umur 23 tahun, semoga sudah lulus kuliah dan bisa langsung bekerja. Dan di umur 23 tahun tersebut sampai 25, benar-benar bisa menikmati hasil dari pekerjaan saya untuk saya dan orang tua serta keluarga. Kemudian, pada umur 26 tahun, semoga sudah menikah dan menjadi ibu rumah tangga yang berkarir, sambil melanjutkan S2 dan mengambil profesi psikolog klinis. Kemudian, cita-cita saya selanjutnya yaitu yang pertama, semoga saya bisa bekerja di rumah sakit dan membuka praktik pribadi atau klinik. Kemudian, menjadi seorang penulis terkenal dan menabung serta berbisnis. Masa dewasa madya. Masa dewasa madya merupakan masa transisi, di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya, memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Tahun-tahun ini merupakan masa puncak di mana kondisi kesejahteraan psikologis, kesehatan,
produktivitas, dan keterlibatan dalam masyarakat sangat optimal. Pada masa dewasa madya, saya ingin tetap berkarir dan produktif, tetapi memiliki banyak waktu untuk istirahat dan liburan serta waktu luang untuk keluarga. Memiliki dana darurat yang memadai atau tabungan dari hasil kerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau hal lainnya, dan sudah memiliki tujuan keuangan yang spesifik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, yang paling utama yaitu menjadi pribadi yang lebih baik, ibadah semakin meningkat, dan dapat bermanfaat untuk masyarakat banyak. Masa lansia. Lansia atau lanjut usia adalah periode di mana manusia telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi. Selain itu, lansia juga masa di mana seseorang akan mengalami kemunduran dengan sejalannya waktu. Tugas perkembangan lanjut usia yang utama adalah memperjelas, memperdalam, dan menerima pengalaman hidup diri sendiri yang berhubungan dengan perubahan pribadi atau kehilangan. Itulah video dari Milestone Ning Winda Nur Fadilah. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda. Dadah.